Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai bahwa terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT perlu dievaluasi. Dirinya meminta Kemenaker dapat membuat dialog untuk mencari solusi atas keberatan yang dirasakan masyarakat. Rahmat mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebenarnya tidak menyalahi aturan. Ia menilai pemerintah menerapkan aturan terkait pencairan dana JHT karena melihat banyak pekerja terdampak akibat situasi pandemi. Saya kira kita pahami ya bahwa semuanya niatnya baik. Saya percaya namun proses penyusunan peraturan menteri itu melalui proses panjang sebelumnya, mulai dari kajian, telaah, bahkan masukan dari akademisi. Namun setelah terjadi hasil produk hukum kementerian menelurkan permen ini ya, saya kira pro dan kontra harus dipahami dengan baik ya, dengan bijak. Niat pemerintah saya kira baik ya, bahwa mereka berdasarkan ketentuan undang-undang SJSN ya, bahwa demi meningkatkan kesejahteraan pekerja, maka JHT itu dikeluarkan pada saat usia pensiun. Itu amanah undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan hasil investasi sehingga asasnya kesejahteraan anggota juga dalam ini peserta pekerja. Namun menjadi pertanyaan ketika usia 56, sebelum usia 56 itu tidak bisa dikeluarkan, bisa dicarikan. Sedangkan saudara kita yang putus hubungan kerja, mengundurkan diri karena satu sebab, tidak bisa mengeluarkan. Sedangkan saat ini suasana batin kan pandemi, yang PHK dengan gaji sebatas UMR maupun sebatas di bawah UMR barangkali sudah tidak ada tabungan. Nah, JHT menjadi salah satu cara untuk menyambung hidupnya. Nah, saya kira kita pahami semua. Nah, saya kira yang penting adalah bagaimana sekarang ini jalan keluarnya. Solusinya saya kira pemerintah kita dorong bersama dengan teman-teman pekerja, baik melalui serikat, asosiasi maupun federasi, untuk duduk bersama mencari jalan yang terbaik. Terlebih kemudian juga pemerintah juga memberikan satu solusi kan, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sedangkan di luar sana kan terjadi miskomunikasi yang banyak ya, banyak beredar di media sosial bahwa kalau JHT ini pemerintah seolah-olah tidak punya uang. Kemudian dengan dikeluarkannya peraturan ini, BPJS sudah mengalami satu kendala keuangan yang luar biasa. Nah, saya kira itu harus kita duduk bersama, pemerintah sekali lagi dengan para pekerja untuk duduk bersama untuk menentukan jalan keluar yang terbaik seperti apa, jalan tengah seperti apa. Kalau saya pribadi mencarikan jalan tengah lah. Senada dengan Rahmat Handoyo, anggota Balik DPR RI, Obon Tabroni menilai kebijakan pencairan dana JHT di usia 56 tahun tidak tepat diterapkan di Indonesia lantaran banyak pekerja yang bekerja dengan sistem kontrak sehingga uang pekerja yang disimpan di program JHT sangat dibutuhkan bagi para pekerja tersebut. Ia juga mempertanyakan urgensi dari terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 yang justru hanya menimbulkan keresahan para buruh. Ya, menurut saya kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk diterapkan sekarang di Indonesia itu menjadi sesuatu yang kurang tepat, meskipun secara prinsip memang jaminan hari tua itu setelah dia pensiun. Kemudian yang kedua, urgensinya apa sih peraturan kayak gini? Yang ada akhirnya menimbulkan di kalangan bawah teman-teman buruh, mereka bereaksi, itu uang kami, itu hak kami, kenapa ketika kami ambil itu nggak boleh? Yang ada kan seperti itu. Kemudian setelah itu isunya nyebar, bergulir kemana-mana. Ini jangan-jangan uang ini diperuntukkan untuk kegiatan pemerintah atau yang lain-lain, dikaitkan dengan IKN, dikaitkan dengan yang lain, itu kan menjadi bola liar. Ya, saya berharap dalam kesempatan ini kebijakan-kebijakan yang menyangkut banyak orang, yang berdampak pada jutaan orang, apalagi itu juga haknya teman-teman buruh, itu dicabut lah kayak gitu itu. Nah, ya, kalau diendapkan itu saya sepakat. Cuma jangan terlalu lama. Karena kan bisa saja terjadi selesai kontrak di PTA, kemudian masuk PTB, itu bisa terjadi. Kalau hari ini selesai kemudian diambil, itu juga saya rasa kurang tepat. Kasih waktu lah, katakan menjadi 6 bulan baru boleh diambil.
asumsi 6 bulan kan sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Dianggap sudah tidak bekerja tempat lain, segala macam boleh diambil. Kalau dia ternyata bekerja di tempat yang lain, ya dia memulai dari nol. Nah, prosesnya ini jangan terlalu lama sampai puluhan tahun. 6 bulan saya rasa suatu yang wajar untuk mengambil hak mereka. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan program JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan merupakan dua di antara program pemerintah yang bersifat saling mendukung, sehingga bermanfaat untuk pekerja atau tenaga kerja. Menurutnya, kontroversi terkait pemberian JHT di usia 56 tahun ini merupakan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat. Melki juga menjelaskan bahwa kebijakan pemberian atau pembayaran JHT pada usia 56 tahun pada dasarnya mengembalikan kedua program tersebut pada ketetapan semula. Ada pembahasan internal juga walaupun tidak resmi, tapi dalam berbagai komunikasi di Komisi 9 kami mencoba objektif ya melihat tentang kontroversi ini. Nah, ternyata setelah pembahasan kami di Komisi 9, kami melihat bahwa ternyata ini kan sebuah pembahasan lama yang dulu pernah juga ramai di masa era Pak Hanif Dakiri. Pak Hanif Dakiri juga dulu pernah mengeluarkan ataupun coba membuat JHT dalam sebuah skema seperti Undang-Undang SJSN di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu tahun 2004. Skema JHT ini juga sebenarnya sudah ada gambarnya di sana gitu. Bahwa ini memang dimaksudkan untuk hari tua dari para pekerja. Nah, cuma memang dalam perjalanannya kemudian ternyata gagasan ataupun ide yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang SJSN ini belum bisa dilaksanakan karena kita ini kadang masih ambigu. Ketika orang terkena PHK atau mengundurkan diri itu, dia belum dapatkan jaminan terhadap kehidupannya gitu. Nah, itu yang kemudian JHT tidak bisa dilakukan dengan normal sebagaimana halnya Undang-Undang SJSN. Nah, dalam perkembangannya setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan ternyata kita punya program baru yang namanya JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang kemudian BPJS Tenaga Kerja akan segera melaksanakan program tersebut dengan lebih masif di lapangan. Nah, ini yang akan mengkompensasikan para pekerja kita yang memang terkena PHK atau mengundurkan diri. Mereka punya program JKP untuk 6 bulan, mereka bisa dapat bantalan untuk bisa mempersiapkan diri untuk pekerjaan berikut. Nah, itulah yang kemudian membuat JHT ini, kalau kami coba cermati itu, mau coba diletakkan kembali pada skema awalnya. Itu murni untuk diberikan kepada para pekerja untuk jaminan di hari tuanya. Tapi kalau insidentil atau seketika dia ada persoalan terkait dengan PHK atau mengundurkan diri, mereka bisa di backup atau dibantal dengan JKP ini, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Yang itu skemanya juga sudah dilakukan, baik mereka akan mendapatkan penghasilan selama 6 bulan itu walaupun agak berkurang ya, 45% sama 6 bulan. Kemudian juga mereka akan dilatih ataupun akan diberikan ruang untuk bisa ikut program Kartu Prakerja dan berbagai program mempersiapkan skill mereka, dan tentunya juga mereka akan dibukakan untuk mendapatkan akses kepada lapangan kerja yang baru. Nah, memang kalau kami cermati persoalan ini tuh mungkin muncul karena kan ini tiba-tiba kan sudah ada keputusan ataupun Permenaker yang baru. Sekali lagi memang kami sendiri juga kemudian juga baru tahu setelah ini kemudian beredar. Mungkin juga kalangan buruh juga atau pimpinan serikat buruh juga demikian, sehingga akhirnya karena belum dibahas secara baik, sosialisasi secara baik, didialogkan secara baik, akhirnya mungkin seperti ini kejadiannya. Padahal mungkin maksudnya kalau setelah kami cermati sih kira-kira maksudnya seperti tadi itu. Berarti karena salah pemahaman. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Andi melaporkan untuk Sinpo TV.